Halo, perkenalkan nama saya Krisna Mutiara Saragi. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian IoT pengaturan motor DC. Rangkaian IoT pengaturan motor DC adalah sistem yang menggunakan teknologi Internet of Things atau IoT untuk mengontrol dan memantau motor DC secara jarak jauh. Sistem ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti robotika, otomasi industri, dan sistem kendali. Komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian IoT pengaturan motor DC itu yang pertama motor DC, kedua driver motor DC, ketiga microcontroller, keempat modul WiFi, kelima sensor, dan yang terakhir itu ada power supply. Contoh rangkaian IoT pengaturan motor DC sebagai berikut. Yang pertama ada motor DC dihubungkan ke driver motor DC. Kedua ada driver motor DC dihubungkan ke microcontroller. Ketiga ada microcontroller dihubungkan ke modul WiFi. Keempat ada modul WiFi dihubungkan ke internet. Dan yang terakhir ada sensor dihubungkan ke microcontroller. Prinsip kerja rangkaian IoT pengaturan motor DC itu yang pertama ada microcontroller membaca data dari sensor dan mengirimkan data tersebut ke modul WiFi. Kedua ada modul WiFi mengirimkan data ke server IoT melalui internet. Ketiga ada server IoT memproses data dan mengirimkan perintah ke microcontroller. Nah, yang terakhir ada microcontroller menerima perintah dan mengontrol driver motor DC untuk mengatur kecepatan motor DC. Sistem controller motor DC berbasis IoT itu diagram blok yang menunjukkan komponen sistem controller. Diagram blok yang menunjukkan sistem Diagram blok yang menunjukkan komponen sistem kontrol motor DC berbasis IoT termasuk yang pertama microcontroller misalnya Arduino atau ESP32. Kedua ada modul WiFi misalnya ESP8266. Ketiga ada driver motor misalnya L298N. Yang keempat ada motor DC dan yang terakhir ada sumber daya. Microcontroller adalah komputer kecil pada suatu sirkuit terintegrasi atau yang bisa disingkat menjadi IC yang mengandung inti prosesor, memori, dan peripheral input-output yang dapat diprogram. Modulasi WiFi itu adalah perangkat elektronik kecil yang memungkinkan microcontroller terhubung ke internet. Driver motor adalah perangkat elektronik yang mengontrol kecepatan dan arah motor DC. Sedangkan motor DC adalah motor listrik yang berjalan dengan arus searah. Sumber daya adalah perangkat elektronik yang menyediakan daya untuk sirkuit atau perangkat. Pada motor DC terdapat stator, yaitu bagian yang dimana diam dan rotor bagian yang bergerak agar diperoleh medan magnet yang berubah-ubah pada motor listrik DC dengan sumber listrik searah. Maka pada masukan listrik motor ini dipasang komutator. Komutator sendiri berbentuk seperti cincin yang terbelah dan menjadi bagian dari stator motor DC sehingga ikut berputar seperti yang diperlihatkan. Prinsip kerja dari motor DC adalah sumber listrik searah yang masuk pada komutator akan menyebabkan kumparan rotor bersifat magnet di mana sisi atas rotor berkutub positif N dan sisi lainnya akan berkutub selatan atau S. Berdasarkan sifat magnet di mana kutub
yang akan tolak-menolak, maka akan terjadi gaya tolak antara magnet stator dengan sisi atas rotor. Sesuai dengan kaidah tangan kiri Fleming, pada kumparan akan timbul pula gaya dorong ke atas yang membantu sisi atas rotor atau kutub N bergerak menuju kutub S atau stator. Bentuk komutator yang seperti cincin terbelah kemudian membantu proses ini terjadi terus-menerus karena adanya perubahan polaritas pada ujung-ujung kumparan stator setelah mengalami perubahan posisi. Keuntungannya ada 4, yaitu yang pertama, pemantauan dan kontrol jarak jauh. Yang kedua, peningkatan efisiensi. Ketiga, ada pengurangan konsumsi energi. Dan yang terakhir ada peningkatan keselamatan. Aplikasinya itu otomatis industri, ada robotika, ada peralatan rumah tangga, dan yang terakhir ada sistem otomatis. Tantangan dari rangkaian motor DC ini risiko keamanan, masalah interoperabilitas, konsumsi daya, dan biaya. Perkembangan masa depan kontrol motor DC berbasis IoT akan melibatkan integrasi kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan IoT untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan otonom. Mengimplementasikan protokol keamanan untuk melindungi sistem dari akses tidak sah. Menggunakan standar komunikasi yang umum untuk memastikan perangkat yang berbeda dapat berkomunikasi. Keunggulan motor DC sebagai berikut. Yang pertama ada efisiensi tinggi. Motor DC memiliki efisiensi tinggi dibanding motor AC. Yang kedua ada torsi tinggi. Motor DC memiliki torsi yang tinggi dibandingkan motor AC. Ketiga ada perawatan rendah. Motor DC memiliki perawatan yang rendah dibanding motor AC. Ada yang keempat ada pengoperasian yang tenang. Motor DC memiliki pengoperasian yang senyap dibandingkan dengan motor AC. Dan yang terakhir ada keandalan tinggi. Motor DC memiliki keandalan yang tinggi dibanding motor AC. Kekurangan dari motor DC sebagai berikut. Yang pertama ada rentang kecepatan terbatas. Motor DC memiliki rentang kecepatan terbatas dibanding motor AC. Yang kedua ada keausan sikat. Motor DC mengalami keausan sikat yang dapat menyebabkan masalah perawatan. Yang ketiga ada pergantian atau motor DC mengalami masalah pergantian yang dapat menyebabkan percikan api dan keausan pada sikat. Perlindungan motor DC. Cara proteksi motor DC itu ada 3. Yang pertama, proteksi arus berlebih, suatu metode untuk melindungi motor DC dari kondisi arus berlebih. Kedua, ada proteksi tegangan lebih, suatu metode untuk melindungi motor DC dari kondisi tegangan lebih. Dan yang terakhir ada perlindungan thermal, suatu metode untuk melindungi motor DC dari kondisi panas berlebih. Metode pengendalian motor DC itu sebagai berikut. Yang pertama, kontrol tegangan, suatu metode untuk mengontrol kecepatan motor DC dengan memvariasi tegangan yang diberikan ke motor. Yang kedua ada kontrol arus, suatu metode untuk mengontrol kecepatan motor DC dengan memvariasi arus yang dialirkan ke motor. Ketiga dan yang terakhir adalah modulasi lebar pulsa atau PWM, suatu metode untuk mengontrol kecepatan motor DC dengan memvariasi lebar pulsa yang diberikan ke motor. Jenis motor DC ada 4. Yang pertama motor DC magnet permanen. Motor DC yang menggunakan magnet permanen sebagai rotor dengan kumparan sebagai stator. Yang kedua ada motor DC luka seri. Motor DC yang menggunakan sambungan seri antara belitan jangkar dan belitan medan. Yang ketiga ada motor DC luka short.
motor DC yang menggunakan sambungan shunts antara Belitan Jangkar dan Belitan Medan. Dan yang terakhir dan keempat itu ada motor DC luka majemuk. Motor DC yang menggunakan kombinasi sambungan seri dan shunt antara Belitan Jangkar dan Belitan Medan. Rangkaian IoT pengaturan metode adalah sistem yang dapat Rangkaian IoT pengaturan motor DC adalah sistem yang dapat digunakan mengontrol dan memantau motor DC secara jarak jauh dengan menggunakan teknologi IoT. Sistem ini dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi lainnya. Terima kasih.